Ya, kita jadi sekarang akan bahas ya proses litografi namanya ya. Jadi litografi ini tujuannya kita ingin menghilangkan beberapa bagian dari material kita. Ya. Jadi nanti akan ada berbagai material seperti oxide atau nitride ya, atau material metaliknya ya yang kita ingin hilangkan seperti itu ya. Nah, untuk menghilangkan materialnya itu nanti kita akan menggunakan mask ya. Jadi seperti kemarin kita bahas tentang mask. Jadi mask ini itu akan mentransfer pola ya. Jadi kita akan ingin bentuk ya. Jadi nanti akan bisa kita taruh dengan adanya lensa atau teknik-teknik optik lainnya ya. Jadi prosesnya itu karena kita memakai cahaya kita namakan fotolitografi ya. Fotolitografi. Oke. Kemudian karena kita memakai foto ya cahaya, kita juga akan memerlukan material yang sensitif dengan cahaya ya, itu namanya fotoresist ya. Jadi fotoresist ini adalah material yang sensitif dengan cahaya ya. Jadi karakter materialnya akan berubah apabila terkena cahaya ya. Jadi fotoresist inilah material yang banyak dipakai di film kamera ya. Kalau zaman dulu ada namanya film kamera ya. Sekarang mungkin agak jarang ya. Jadi ada material yang dipakai untuk merekam gambar ya. Jadi itu yang kita lihat di foto ya. Nanti setelah di develop itu akan menjadi foto. Ya. Oke. Dan nanti akan ada juga step-step lain ya dalam proses litografi ini seperti untuk meng-etching gitu ya. Jadi nanti kita akan pakai materialnya bisa chemical ya, itu namanya wet etching, etching basah atau plasma ya, plasma. Nah, itu adalah gas dengan energi yang tinggi ya. Jadi kita itu namanya dry etching ya, seperti itu ya, untuk menghilangkan material tersebut. Oke. Nah, tentunya sebelum kita mulai proses etching, itu seharusnya kita harus betul-betul bersih ya. Jadi saya tulis dulu sini ya, ini ada fotoresist, ini material sensitif dengan cahaya ya. Oke, jadi itu istilah-istilah yang akan kita pakai ya. Dan tentunya kalau kita mau melakukan litografi ini harus kita lakukan di ruang yang tidak ada debu ya. Jadi ini namanya clean room. Jadi karena satu debu itu bisa menjadi mask dia ya. Nanti strukturnya kita akan rusak kalau ada debu sedikit ya. Jadi ada istilah-istilahnya dari clean room ini biasanya kalau kamu pernah ke clean room ya, atau kamu bisa cek di video-video di YouTube atau di kamu pernah lihat video film ya. Jadi clean room itu biasanya ruangannya agak sedikit cahayanya warnanya kuning gitu ya. Jadi orang-orang di situ pakai pakaian apa yang ada jadi pakaiannya ketutup semua ya, putih-putih gitu, ketutup dari kepala sampai ke kaki itu ya. Jadi itu clean room. Karena di situ sama sekali tidak boleh ada debu ya. Jadi ada debu sedikit sekali seperti itu. Ya. Jadi di ruang itu biasanya cahayanya warnanya agak kekuning-kuningan. Jadi kenapa? Karena untuk menghindari karena ini fotoresist ya. Jadi sehingga nanti kalau ada banyak ini cahaya yang leak ya, fotoresistnya tidak akan berubah ya. Jadi sehingga cahaya yang dipakai itu agak kemerah-merahan, kuning kemerah-merahan seperti itu. Jadi tidak ada cahaya yang warnanya biru ya. Tentunya juga aliran udara juga dikontrol ya. Jadi biasanya ada aliran udara disedot ke atas ya, sehingga setiap ada partikel itu bisa ditarik. Nah, ada beberapa jenis clean room ya, ada berdasarkan kelas namanya ya. Jadi clean room itu umpamanya ada kelasnya dari 1 sampai 10.000. Oke.
Oke. Jadi ini artinya jumlah debu. Ya, jadi 1 sampai 10.000, kelas 10.000 itu artinya ini artinya number partikel ya. Partikel yang ukurannya 0,5 mikrometer atau lebih besar ya. Oke. Per meter kubik. Oke. Tapi kalau satuan 10.000-nya ini per feet ya. Ini jadi ini kalau satuan meter kubiknya ini per feet ya, feet. Tentunya bisa kita per feet kubik ya. Kalau kita ubah ke meter tentunya nanti kamu convert lagi ya. Jadi artinya kalau kelas 1 itu artinya ada satu partikel dalam 1 feet kubik. Partikelnya ini ukurannya paling kecil 0,5 ya. Oke. Tentunya kalau partikel yang lebih besar harus lebih sedikit lagi. Jadi tidak boleh ya. Jadi kelas 1 ini kelas yang paling besar sampai ada 10.000 ya, kelas 10.000. Tentunya ini yang paling bagus. Paling bagus ya. Jadi ini ruangannya hanya ada satu partikel dengan ukuran paling besar berarti ya. Paling besar 0,5 mikrometer itu hanya ada satu di situ. Per 1 feet square ya. Oke, 1 feet itu mungkin sekitar 30 cm ya, 1 feet. Jadi kamu 1 feet cube ya, jadi dalam ukuran volume ya, jadi kamu tinggal convert. Jadi kalau kamu convert itu untuk meter kubik, untuk yang satu ini itu hampir sama dengan 35. Jadi kalau kita ubah jadi dalam 1 meter kubik yang untuk kelas 1 ya, itu di situ cuma ada 35 partikel. Partikel debu ya. Jadi seperti itu. Jadi ruangannya betul-betul kita kontrol. Itulah kenapa litografi itu untuk yang di mikroelektronik itu membutuhkan investment yang cukup besar ya. Karena selain ruangannya nanti alat-alatnya juga untuk melakukan litografi itu juga harus membutuhkan presisi yang khusus. Oke, jadi beberapa prosesnya kita akan bahas sekarang ya. Berapa step-step dasarnya ya. Jadi seperti kemarin kita udah bahas, kita mulai dari sebuah substrate namanya ya. Substrate istilahnya ini ya. Substrate kita silikon. Nah, tentunya kalau kita membuat CMOS atau NMOS ya, seperti kemarin, kita selalu tumbuhkan oxide dulu ya, atau nitride ya. Jadi kita tumbuhkan oxide di atasnya ini ya. Jadi kita taruh oksigen atau air ya. Kita lakukan oksidasi. Ini adalah silicon oxide, silicon dioxide ya. Atau silicon nitride juga boleh. Ya, karena kita ingin tentunya ini harus bersih ya, harus dibersihkan dulu. Kita ingin permukaannya ini betul-betul tidak ada defek namanya, tidak ada cacat. Sehingga kalau kita oksidasi permukaannya ini nanti akan menjadi sempurna ya, karena yang cacat sudah berubah menjadi silicon dioxide. Oke. Nah, sekarang di atas silicon dioxide ini setelah kita oksidasi ya, setelah terbentuk ini, tentunya nanti kita akan treatment lagi di sini ya. Treatment dengan material ada material khusus ya. Sebelum kita taruh namanya fotoresist. Oke, jadi sekarang kita akan taruh fotoresist. Fotoresist seperti itu. Fotoresist ya. Seperti itu. Oke. Saya aksir untuk fotoresist. Jadi fotoresist ini adalah material yang sifatnya berubah kalau kita kena sinar ya. Kita kena sinar dia berubah. Nah, setelah terbentuk ini kita akan sekarang taruh masknya ya. Mask atau topeng ya. Sekarang kita taruh mask.
topeng. Ini untuk membentuk pola yang kita inginkan, ya. Seperti daerah mana yang kita ingin buka atau daerah mana kita ingin tutup, ya. Oke, jadi pokoknya yang hijau itu mask kita, ya. Terus secara khusus kita buat di sini. Di sini ada pola yang kita pingin, ya. Polanya seperti ini, ya, yang biru ini. Oke, jadi ini mask kita. Ini masknya, ya, atau topengnya, ya. Nah, terus kita sinari dengan sinar khusus, ya. Biasanya sinar ultraviolet. Seperti itu. Oke. Sehingga nanti umpamanya yang terekspos adalah daerah yang di sini, ya. Sehingga terbentuk nanti, artinya terbentuk, ya. Nanti fotoresis ini juga ada dua jenis, ya. Umpamanya cahaya yang tembus ke sini, ya. Seperti itu. Jadi ini nanti materialnya akan berubah. Oke, karakter di sini dia akan berubah. Habis itu kita akan hilangkan, ya. Hilangkan dengan proses jadi fotoresis nanti bisa dihilangkan dengan developer namanya. Oke. Setelah sinar, ya, sehingga nanti akan terbentuk pola seperti berikut. Ya, jadi setelah ini dihilangkan, ya, dengan cairan kimia yang lain, ya, jadi kita akan sisa ini. Oke. Nah, tentu aja nanti kita akan lihat ada juga ini namanya positif fotoresis, ya. Ada juga yang namanya negatif fotoresis. Negatif fotoresis itu yang kena sinar ini biasanya dia diam, dia tersisa, ya. Yang tidak kena sinar dia hilang. Itu namanya negatif fotoresis. Ya, jadi ada dua jenis, ya. Nah, setelah terbentuk ini kita bisa lakukan yang namanya etching. Ya, setelah terbentuk ini kita bisa lakukan, ya, tentunya kalau kamu pingin seperti kemarin kita lakukan apa namanya doping juga bisa, ya. Ada fotoresis, ya. Nah, kita juga bisa lakukan etching, ya. Jadi kalau kita etching, ya, dengan cairan khusus, ya, nanti ini akan hilang, ya. Jadi etching itu akan, umpamanya etchingnya kita pakai wet etching, ya. Ini akan nanti mengkikis daerah ini, ya. Jadi fotoresisnya ini tidak akan dikikis, ya, karena ini plastik, ya, polimer, ya. Jadi dia kalau kita pakai wet etching, dia akan ini akan dikikis, dia akan hilang seperti itu. Sini juga sama. Oke. Ini kalau wet atau kita pakai cairan, ya, jadi ini hilang nanti jadi. Tapi kalau kita pakai yang dry etching, nanti feature-nya akan hampir lurus seperti ini, ya, ke bawah seperti itu. Oke, nanti kita akan lihat lagi itu, ya. Sehingga akan terbentuk struktur seperti berikut, ya. Jadi bagian ininya hilang, ya, sehingga kita akan disisakan dengan bagian seperti itu. Terus fotoresisnya itu kita bisa hilangkan dengan kita bakar juga bisa, ya. Jadi kita panaskan, dia akan terbakar, atau kita gunakan cairan khusus, ya. Tentunya ini tergantung dengan jenis fotoresis yang kita pakai. Oke, sehingga struktur akhirnya yang kita dapat tentunya seperti ini, ya. Jadi ini proses kira-kira fotolitografi, ya. Nah, umpamanya kalau ini kan dari penampang, ya, dari penampang samping. Kalau dari atas itu kita bisa lihat umpamanya kita bentuknya seperti berikut,